bukan lampu yang putih, tapi lampunya itu lampu yang kuning. Yang masih ada goyang dikit tuh. Terus diiringi sama itu lampunya kedap-kedip tuh lampu. Terus si ayam juga seperti merasa terancam, si ayam juga jadi berisik yang tadinya tenang. Kenapa? Kata saya itu. Terus posisi saya itu lagi beri pakan ternak itu, pakan ayam itu di sebelah selatan mungkin sebutnya ya, selatan ujung. Dan saya lihat ke posisi kamar mandi. Jadi kamar mandi itu cuma ditutup itu sama plastik tebal. Nah pas dari kamar mandi kan, kalau plastik kalau ada warna biru kelihatan biru ya, kalau warna putih kelihatan putih. Dari kamar mandi itu ada bayang hitam besar banget, besar keluar. Jadi ngalangin pintu. Kalau pintu biasanya berapa meter senti ke berapa senti sih biasanya? Pokoknya kalau diperhitungkan kan kandang ayam itu gerbang ya, pintunya. Jadi pintu 2 itu kalau buka itu, kalau pintunya dua kalau disatuin, nah sebesar itu sosok hitamnya itu. Nggak tahu kenapa itu mau memperkenalkan diri atau apa gitu ya. Kata saya dalam hati, udah jangan ganggu, saya kan disini niatnya kerja. Terus sambil baca Falaq Minas sama Kulhu sama ayat kursi, nah tiba-tiba udah itu hilang, nggak ada. Itu kejadian pertama saat di kandang ayam. Pikir saya udah kejadian itu nggak ada lagi, ternyata masih ada saat itu. 1 minggu kemudian saat saya kebetulan ya datang pakan ternak itu hari Selasa malam. Nah kata si Kak Aman lagi sakit, katanya nggak bisa bantuin, katanya gitu. Ya udah saya terpaksa gitu ya, ke kandang ayam sendiri. Posisinya udah malam jam 10, pakan ternak datangnya. Terus nggak sengaja lihat, udah pintu kandang ayam udah dibuka gitu ya. Nggak sengaja lihat kan di kalau di makam ada ya pohon-pohon gitu, ada salah satu pohon, nggak tahu pohon apa ya, ada yang nongol. Jadi kan kalau posisi pohon jadi gitu tak ada yang gitu tuh. Ya lemper. Lemper. Kaget kan? Oh, ada pocong, kata saya. Enggak di sana ya, enggak itu saya enggak terlalu takut gitu ya. Yang penting si makhluk itu enggak terlalu bangun. Kalau cuma ngelihatin diri aja gitu ya, nampakin diri udahlah enggak apa-apa lah gitu, kata saya. Cuman ya memang dalam hati tetap ya gitu ya, kalau saya takut pasti ya udah gitu ya. Terus nggak lama kemudian si A datang. Saya udahlah bantu nggak apa-apa, tapi bantunya cina bantu doa aja lah saya. yang angkat Open kamu aja, katanya. Lagi nggak enak badan, udahlah, kata saya. Udah gitu ya. Ternyata kata si A juga sering ngalamin, katanya, yang punya kandang itu. Jadi kadang ada yang nanya nggak ada orang, katanya. Kadang ada yang manggil nggak ada orang, kadang ada suara-suara gitu. Ternyata emang ada. Jadi kayak ada yang ngawasin, tapi yang nggak apa-apa lah gitu, kata si A. Selama nggak ganggu gitu ya. Terus kandang itu kan cuma satu tadinya. Terus buat lagi si A ke sebelah timur, buat lagi sebelah timur. Jadi ada 2 kandang. Tapi sebelum bangun kandang yang di sebelah timur, si A sempat nyewa yang di bawah. Kalau ke arah Cilengser tuh ada tuh kandang ayam tuh masih ada kandang ayam kalau di Cilengser itu. Nah si A pernah nyewa di sana buat 3.000 ayam. Nah waktu itu nggak tahu ya kapan waktunya, pokoknya jadi antara kamar mandi sama kandang ayam itu misah kalau yang di bawah. Jadi posisinya ini kandang ayam, di sebelah lagi bangunan untuk kamar mandi. Jadi kalau mau ngisi toren buat minum ayam-ayam, jadi harus ke ke tempat kamar mandi yang terpisah itu. Posisinya itu dekat rumpun bambu. Jadi belakang itu banyak bambu. Banyak bambu. Ya saya nggak percaya ya. Jadi kata yang punya tempat itu, katanya
dulu sempet ternak ayam beberapa bulan, terus sempat nginap juga di sana kan. Kamar mandi di sana ya dekat sama kamarnya juga ya, di sana ada kamar mandi, ada dapur. Sempat nginap di sana. Kalau malam hari itu suka ada yang ketok-ketok pintu, saya nggak percaya gitu ya, masa sih kata saya. Dan mungkin saya sombong gitu ya di sana ya. Ada yang nampakkan diri saat kata si A itu kurungin dulu senyumnya katanya buat itu ngisi toran. Ada ternyata, tapi itu berupa suara aja. Jadi suaranya itu kan, kalau kita suaranya jelas gitu ya. Jadi suaranya itu ngirung. Oh, jadi kayak begini. Jadi wah kata saya, ada juga di sini katanya itu. Langsung kalau di sana saya takut tuh. Jadi langsung lari. Ada apa? Nggak ada apa-apa kata saya. Nanti untuk matiin itu ya seandainya lama ya kata saya. Kenapa emang? Nggak ada apa-apa kata saya gitu. Ya udahlah, singkat cerita ya udah itunya. Karena saya udah tahu, jadi saya lebih hati-hati lagi kalau di kandang di bawah. Untuk kandang di bawah cuma 1 bulan terus ya, karena 1 bulan kemudian lagi sih ngebangun kandang ayam lagi ya. Terus selain kandang ayam di sini, si A juga bukan ngebangun tapi nyewa kandang ayam yang ada di Cipucang. Jadi arah POM di sebelah kanan ada tuh gang kecil, di bawahnya ada kandang ayam. Kalau di sana saya lihat emang suasana juga hiam, tahu nggak hiam? Kayak gimana hiam itu bahasa Indonesia? Ya kalau hiam itu untuk Indonesia itu kayak nggak ada cahaya kayak gitu lah. Nggak ada cahaya gitu ya. Terang tapi redup aja gitu kelihatan suasananya itu. Ya, kalau di sana wah kata saya ada nih di sini gitu ya. Ada di sini gitu, pasti ada gitu ya. Itu sih udah lama di sana emang, tapi jadi saya baru dibawa si A untuk ngurus di sana baru gitu. Posisinya saat itu si anak-anak ayam, yang bibit-bibit ayam itu baru datang. Si A ngambil anak ayam, saya yang jadi ngerapihin anak ayamnya ke tempat-tempatnya gitu ya. Nah itu pada waktunya jam 10:30 mungkin, tiba-tiba yang di belakang kan banyak pohon bambu, ada suara yang lagi nyapu. Jadi entah yang itu suara nyapu atau suara yang lagi nyikat gitu. Kalau sikat WC gini pokoknya itu saya nggak tahu tuh dulu ya itu suara apa gitu. Mungkin suara yang nyapu gitu ya, itu suara nyapu. Karena ada tuh tetangga kandang yang suka bersih di sana, mungkin lagi lembur lah atau lagi kerja malam gitu ya, saya nyapu. Ternyata kata teman saya yang tahu itu adalah itu nenek Kunti. Aduh kata saya, ternyata ada juga di sini sosok itu kata saya. Terus udah pulang dari kandang yang di Cipucang, tahu nggak bangunan yang sebelum Sasak tuh, Cengkilat, ada kan bangunan sebelah pabrik yang sebelah, kalau dari arah Telaga ke Campanja sebelah kiri berarti samping pabrik Snack 2000 tuh. Nah di sana saya sempat lihat ada yang duduk di atas lantai, lemper asli itu lemper. Karena entah kenapa ya sering banget gitu lihat lemper gitu ya. Tapi si Ama nggak percaya mungkin, atau mungkin udah biasa gitu si A pemilik kandang gitu ya. Sampai kan pas pulang ke rumah saya tidur, bukan mimpi tapi emang seperti nyata gitu. Seperti nyata saya kan nggak bisa tidur. Terus pas tidur tiba-tiba ada yang narik tangan saya. Tapi saya sadar gitu ya, itu ada sosok wanita yang nggak tahu, pokoknya sosok wanita itu ngajak saya, katanya ikut kalau maksudnya ngilu ke air tarik tangan saya. Pas buka mata, tapi ada kata-kata bapak saya, kamu mah tidur sana dari tadi juga, sana ada siapa. Tapi pas saya buka mata, jadi nggak
mungkin kalau Kang Febri juga kalau pas buka mata di depan ada itu sosok makhluk tuh yang matanya belotot, terus narik tangan, gimana tuh posisinya? Takut, teriak mungkin, saya juga gitu. Bapak, kata saya juga. Bapak. Terus bapaknya ada apa? Saya katanya. Ayo juri, kata saya. Ada hantu. Gimana? Ini dia tadi narik tangan saya, kata saya gitu ya. Jadi seolah si hantu cewek itu apa ya namanya, nyuruh saya ikut sama dia, tapi nggak tahu pertanda apa, tapi si cewek itu nyuruh ikut pokoknya. Kata bapak itu kalau tidur makanya baca doa, wudhu dulu. Kan biasa juga suka baca surat Al-Mulk ya gitu ya sebelum tidur, masih surat-surat gitu, baca surat Anas Falak Binas, Sapu Jagat sama ayat kursi. Nah kebetulan malam itu enggak saya, jadi pantas mungkin, jadi benteng saya di saat lagi kosong gitu yang nggak ada penjaga, jadi pas banget itu di kandang ayam tuh banyak, pokoknya di kandang ayam yang saya rasakan gangguannya. Dan setelah saya keluar dari kandang ayam, nah ada jadi kalau desa itu nyimpen katil tuh dekat kandang ayam buat saung, untuk nyimpen katil. Kata si AA, katil itu kalau setiap malamnya, entah malam apa pokoknya suka ada yang gerakin katanya, rame katanya di sana. Nggak tahu itu apa, pokoknya rame kalau malam katanya seperti itu. Itu di kandang ayam. Tapi nggak sampai terbang. Enggak sampai terbang enggak. Nah terus yang terakhir nanti aja lah yang ceritain udah nikah mah ya, karena waktunya udah asar ya. Yang terakhir saat saya udah beres sidang komprehensif tuh, bukan komprehensif tapi yudisium. Pas kuliah berarti. Pas kuliah. Jadi posisinya saat itu saya sama calon istri saya lagi berantem tuh ya kan. Mungkin namanya cemburu itu kan tanda sayang ya gitu ya. Kebetulan ada teman saya yang jahil, jadi ngedit foto saya bersebelahan sama wanita yang calon istri saya cemburui gitu. Orang lain gitu ya. Orang lain emang cemburu banget tuh istri saya ke dia gitu dulu itu sebelum saya nikah sama istri. Tapi ceweknya itu masih teman atau gimana? Orang lain ini masih teman sama angkatan. Suka jahil sih sama saya, suka dijodoh-jodohin gitu ya. Nah terus udah pulang ke rumah kan pasti capek ya, udah dari Majalengka, terus banyak pikirannya itu udah lulus mau kemana gitu ya, terus berantem, terus mikir nikah gimana gitu ya. Nah kebetulan adik saya nggak ada tuh, kan biasanya adik saya tidurnya itu ruang TV dekat kamar mandi. Kalau ada adik saya itu tenang banget gitu ya. Nah kebetulan nggak ada adik saya, terus kan saya mau ngerepresin pikiran melalui itu tuh uang nabung di WC gitu. Nabung di WC gitu ya. Kalau saya ada pikiran atau stres gitu, jadi nabung di WC gitu saya mah gitu solusinya. Nah, kebetulan pas banyak pikiran, pas mau buka pintu WC, tiba-tiba di depan muka ada yang nangis. Berarti pas di WC itu? Ada yang nangis. Jelas banget itu. Kan kalau lagi bingung lagi itu belum ngeh ya. Nah terus makin kenceng nangisnya itu. Langsung saya kaget. Buat lihat kan kiri nggak ada siapa-siapa. Terus makin keras lagi. Langsung saya itu Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Langsung saya masuk ke kamar saya. Terus nggak ada tuh suara itu hilang. Ke malam paginya itu ke Mimi sama ke bapak itu nanya, malam dengar nggak itu ada yang nangis? Dari mana nangis? Nggak ada apa-apa gitu katanya. Jadi adalah kejadian-kejadian aneh gitu dalam hidup saya yang nggak bisa dijelasin itu apa, terus pertanyaannya apa. Jadi kisah-kisah itu masih membekas gitu di pikiran sama hati saya, jadi nggak bisa dibuang itu aja. Gimana tuh Kang Febri? Kalau Kang Febri? Kalau saya sih emang kalau pengalamannya kayak gitu emang paling cuma waktu kecil doang gitu. Kayak ya kayak wujudnya tuh kayak kerbau gitu.
paling gitu doang. Terus apa ya yang manggil tadi, soalnya saya emang nggak peka gitu. Kalau apakah ya gitu? Ya kalau kata teman saya kalau bisa lihat mah enggak, cuman punya kepekaan katanya. Kalau lagi peka banget, kalau nggak peka ya nggak banget lagi gitu kan. Terus kata teman saya yang bisa, kalau kamu kesurupan mah susah senang ngeluarin aja gitu. Itu kata teman saya. Tapi pernah ngerasain kesurupan? Janganlah. Jangan ya. Jangan. Ya salah satu contohnya aja ya. Dulu waktu camp PUI itu yang putri, waktu angkatan siapa ya? Bubun, angkatan, kalau Bubun nonton ya di sini Bubun ya, Ira, terus ada Wilda dan sebagainya ya. Kan saya jemput Henny teman saya buat ke Manceri di sana. Ngalu itu jalannya siang-siang, kebun ada itu juga ada kandang ayam. Kata Henny mah nggak ngambek, nggak mencium bau anyir. Tapi kata saya sama Rifki bau anyir di sana. Kan Rifki kan Kesra ya, bukan Kesra kan Ulis ya, Ulis lalu kan bisa lah gitu ya itu ya. Saya sama Rifki ngerasain ada di sana gitu, bau anyir juga dulu. Oh iya lupa, kata bapak juga, bapak pernah lihat itu di depan rumah bapak saya. Jadi sosok seorang kakek-kakek katanya, cuman nggak jelas gimana sosoknya ya, kayak lagi duduk katanya ya, lagi duduk terus badannya itu hitam semua, kepala itu pakai itu tuh, pakai apa untuk dalam itu belangko, pakai belangko. Ditanya tuh diam aja katanya, karena posisi lampu depan rumah itu lagi mati, nggak dihidupin. Terus bapak saya itu kan mungkin apa itu pakai kok udah habis pulang dari musola ada di sini siapa, terus langsung cepet-cepet ke rumah. Pas nyalain lampu nggak ada lagi. Memang kayaknya ya kalau makhluk seperti itu ada tangga dijemput, pulang nggak diantar, jadi semuanya ya seperti itu. Ya mungkin itu saja kisah mistis dari saya ya. Nanti kita lanjutkan lagi beberapa kisah mistis saya, masih ada lagi mungkin nantilah bisa banyak masih banyak. Mungkin untuk pertemuan kedepannya saya ceritakan kisah dan teman saya saja mungkin ya, melalui saya. Udah itu mungkin itu aja. Oke teman-teman, itu cerita dari Ahwin ya. Ya Ahwin. Oke Ahwin, makasih buat ceritanya nih. Lumayan ya buat nemenin mungkin yang nonton kalau malam, buat nemenin tidur gitu ya. Oke. Ada pesan nggak buat pemirsa gitu? Ya mungkin pesan apabila mengalami atau melihat hal-hal seperti yang diceritakan tadi, pertama ya kalau takut, yang namanya juga manusiawi ya. Ya jadi jangan langsung lari, tapi ya kita kembali lagi kepada Allah ya, berdoa semoga kita dilindungi, seperti itulah. Seperti itu. Terus tetap hati-hati, tetap jaga sikap, tetap jaga ucapan dimanapun kita berada, karena setiap tempat, setiap apa yang kita tuju pasti ada makhluknya atau ada ya penghuninya lah, penunggunya, seperti itu. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita dari Story Firtian. Ahwin ini mau apa, promosi IG gak? IG ada, IG namanya kayak ya. Oke, nanti dicantumin di deskripsi. Dan buat kalian yang mau ngirimin cerita horornya bisa DM aja gue di @impep33, nanti dicantumin di deskripsi. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.